Assalamualaikum, kembali lagi dengan Tusruk. Guys, di depan kita ini sekarang ada mini quad 50 cc. Hari ini kita akan review ya. Ini mainan kelas hobi. Oke, kita dekatkan dulu guys. Nah guys, ntar biar seperti ini aja ya. Ini kaki-kakinya sudah menggunakan terot ya. Terot ya, lumayan lah untuk kelas mainan. Dia udah terot, apa ini long end atau apalah istilahnya ya, kayak mobil ya. Untuk ukuran ban dia 6 mili ya, semua ukuran bannya 6 mili 6 in ya, sorry 6 mili 6 in. Kemudian depan sudah disc brake seperti ini tampilannya. Depan keduanya udah disc brake. Tampilan depannya mantap guys. Terus kita ke samping. Mesinnya seperti ini guys. Dia 50 cc Tusruk. Kemudian ini gearboxnya, gearbox. Terus kalau yang kelas ini dia udah starter, sebentar saya kunci dulu biar nggak muter-muter. Udah starter, bisa juga diengkol atau ditarik ya. Ini tarikannya tampak samping seperti ini guys. Dia udah oven filter dengan menggunakan saringan udara ya, yang modifikasi kayak gitu. Selama ini belum sempat saya pakai, belum sempat pakai konten karena sebelumnya saya udah pernah pakai, terus saya perlakukan sama seperti si Alfa itu ya. Ternyata beda guys. Saya perlakukan waktu itu sama seperti si Alfa, saya full gas, ternyata pas di tikungan saya terbalik, saya juntai di aspal kayak gitu. Oke, kita lanjut. Terus di sini nggak menggunakan handle, bukan tuas gas ya. Jadi kita pakainya di sini pakai tuas jempol, bagus ya. Jadi ini udah mendekati profesional, karena untuk kelas ATV itu kebanyakan dia menggunakan handle jempol. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita melakukan pendakian atau off-road, ketika kita goyang kan otomatis yang nahan itu tangan itu di sini. Nah, otomatis tidak ke gas. Kalau ke gas kan otomatis bisa loncat si kendaraannya. Jadi dia menggunakan throttle yang di jempol. Oke, tampilan atasnya seperti ini guys. Ini kurang lebih segini ya, bisa dilihat ya. Atau sebentar saya coba tunggangi dulu. Kurang lebih segini guys. Ini ada yang 20 cc, yang selain ini itu agak sedikit kecil ya. Ini juga kecil tapi masih kelihatan enak gitu. Kita coba tampilan depannya seperti apa. Kalau ditunggangi seperti apa tampilan depannya. Oke, saya ke atasin dulu bentar. Ya,
misalnya seperti ini ya. Tampilan depannya seperti ini guys. Ini masih lumayan cukup enak ya, kayak gini. Ini buat anak kecil, oke, jelas ya, yang jelas ke anak kecil. Tapi untuk dewasa juga dia muat dan asik ya. Masuklah untuk kelas hobi. Oke, kembali kita ke mode tangan sebentar. Oke, apa lagi ya, suspensi 2 ya, double suspensi. Terus di sini juga ada keterangan 49 cc ya. Bentar, agak sedikit susah guys, coba modenya diginiin. Kelihatan kan? Made in China. Bayar lah. Bentar guys. Oke, kita kunci lagi. Untuk tampilan atasnya ketika ditunggangi seperti ini guys. Nah, bisa dilihat ya. Seperti ini ketika ditunggangi. Saya menggunakan satu tangan, kan tangan satu lagi dipakai buat pegang action cam ya. Kita lihat bagian kaki seperti apa. Cukup ya, muat gitu. Untuk dewasa masih muat. Jadi ini itu bukan buat top speed teman-teman. Karena waktu saya coba menggunakan waktu saya coba full gas ya, ngasih sih, emang ngasih 50 cc juga kalau 2 tak kenceng bro. Lari sekitar waktu itu 50 lagi lari gitu. Terus ada belokan. Ketika ada belokan, ada jalan yang bumpy gitu, ada jalan yang bumpy. Nah ini dia yang harus kita pahami. Dia kan otomatis sudah pakai terot. Nah ini ban yang satu ini dia kena bumpy, otomatis sedikitnya ada agak belok gitu. Otomatis ketika putaran tinggi, kecepatan tinggi, saya terpental dari kendaraan ini atau dari mini quad ini begitu. Jadi ini cocoknya bukan buat top speed ya, tapi dia untuk torsi, buat nanjak-nanjak gitulah. Makanya sekarang gearboxnya saya ganti ke 1154 karena apa? Awalnya itu dia 1454 masih berat ya, apalagi saya bebannya udah 64. Jadi buat angkatan awal itu cukup berat. Kalau udah jalan ya enak ya, top speednya bisa nyampe 45-50. Cuman sekali lagi saya tidak sarankan untuk ATV itu buat top speed karena risikonya gede. Ini bannya 4, otomatis kalau misalnya ada yang kena lubang kita bisa terpelanting gitu. Terus apalagi ya, untuk ukuran ban saya menggunakan tekanan sekitar 20 ya, jangan terlalu keras kalau ban-ban yang seperti ini biar enggak garada gurudug. Untuk belakang, oke, kita lanjut ke belakang. Untuk tampilan belakangnya seperti ini ya guys. Dia disc remnya udah disc yang ini di kanan ya, di kanan. Setelan rantai di sini. Terus monosok, kemudian di sini buat rantai ya, rantai buat aki. Nah ini knalpotnya udah knalpot racing bro, keras banget ini.
keras banget, jentring banget gitu. Jadi kalau malam-malam agak sedikit riskan ya sama tetangga gitu. Dia udah udah ada lampunya ya. Kita coba lihat. Kita nyalain lampunya. Saya sarankan untuk penghobi punya bro ya, karena meskipun ini kelasnya mainan tapi asik. Detailnya udah lumayan cukup oke. Seandainya banyak komunitas yang menggunakan ini, rame sih ya. Untuk Komi sejauh ini saya lihat dia masih menggunakan mini JP ya. Belum ada komunitas yang lebih ke mini quad. Di Komi juga kebanyakan menggunakannya bukan mini trail tapi mini GP. Kayak gitu guys. Ini keren sih ya. Kita coba nyalain tapi kita nggak bakalan player bro. Kita coba nyalain guys. Dia udah starter ya. Kontak. Kita pijit yang ini. Bentar. Kita cek dulu guys. Keras guys. Kita pakai exhaust guys. Jadi asapnya kebuang ke sana ya. Oke, kita lanjut guys. Kedengaran kan suaranya seperti apa? Keren guys. Logging. Pokoknya jangan dibuka, jadi masuk lagi. Suaranya nendang guys, asik suaranya.
Cuman saya sedikit trauma jujur. Saprak jatuh itu sedikit trauma ya, karena lumayan kencang waktu itu. Saya waktu itu nyobanya pagi-pagi ya, sengaja. Bentar. Waktu itu saya nyobanya pagi-pagi. Ke jalanannya sekitar pukul 5. Setengah 6 kondisi saya udah rebahan di jalan. Di aspal, jaket sobek. Terus waktu itu yang kena di sini kan sebenarnya bawahnya ada handguard ya. Waktu itu handguardnya untung nggak patah, cuman sedikit bengkok. Keduanya juga, cuman ini buat kualitinya cukup oke. Dengan harga dulu waktu pas beli itu plus ongkir itu kurang lebih anggaplah sama tek-tek bangek itu 6,5 juta. Jadi waktu itu kena itu ini bisa lihat kan, ini sobek sama ini barat-barat dikit, wajar lah. Tapi overall asik, aman semuanya. Untuk ke depan Tusuk pengen touring jarak jauh agak sedikit ekstrim menggunakan mini quad ini. Cuma itu dia ya, tetap kita effortnya akan sedikit lumayan ribet ya gitu. Bagusnya ada yang kawal gitu, meskipun saya persiapan dari sekarang juga udah siap ya, udah beli gearbox tambahan buat suatu hari kalau misalnya terjadi sesuatu. Karena sebelumnya juga kita kan pernah ke Kamojang yang itu pernah jebol. Nah seandainya waktu itu saya bawa gearbox, misalnya yang itu dicopot, jadi kita bawa gearbox 2, padahal waktu itu saya masih bisa pulang dengan kondisi aman-aman aja gitu. Nah ini juga sebenarnya udah saya backup, saya udah beli gitu ya. Cuman ya itulah gitu, kalau untuk keluar kota agak masih sedikit mikir-mikir, karena kalau ada sesuatu sendirian, kalau udah nyampe luar kota ya lumayan gitu. Lumayan mikirnya gitu. Untuk kapasitas bensin dia 1,5 ya, two-stroke 49 cc, anggap 50 cc. Kapasitas bensin atau BBM 1,5 gitu. Bagi teman-teman yang suka motoran atau hobi motoran, saya anjurkan ya buat beli. Nggak harus dari saya nggak jualan, untuk punya produk ini, karena cukup puas sih, cukup oke. Untuk anak dewasa juga, untuk anak kecil juga bisa, anak dari mulai 5 tahun sampai 12 tahun juga bisa gitu. Untuk dewasa juga oke-oke aja, dia kuat. Saya udah pernah bahkan sempat ekstrim gitu, nyobain sama anak boncengan, saya sampai duduk di sini, dia masih kuat bro. Cuman pergunaannya ya tetaplah satu orang ya. Tampilannya keren sih. Cita-cita dulu pengen punya Benzi ya. Ya Yamaha Benzi, cuman wow, wah itu susah lah, gila harganya gitu. Keren. Saya suka 2 tak sih, two-stroke, makanya channel ini saya kasih nama two-stroke. Oke bro, sekian, terima kasih. Jangan lupa please like and share kalau konten ini berguna dan bermanfaat. See you.